Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini hari yang sangat mulia. Tentunya alhamdulillah Kang Wajlam bisa menghadiri di masjid yang sangat megah ini, tentunya di Madura. Di sini karena di masjid ada makom Syekh Khalil Bangkalan, terkenalnya seperti itu. Beliau adalah para wali-wali lah seperti itu. Untuk langsung saja saya sedang nanti berbincang-bincang dengan beliau Al-Alim Alamah, beliau Nurus Pondok Nurul Hikmah Tul Bojong Tegal. Dan saya akan tanya-tanya, saya akan berbincang-bincang mengenai hari ini. Kebenaran Kang Wajlam dan jamaahnya beliau juga sampai di sini di Bangkalan. Tentunya biar mantep tetek untuk panjenengan semua, supaya ada pencerahan mengenai masalah-masalah yang tentunya jenengan juga ada yang diragukan gitu. Jelas ini sangat detail sekali penjelasannya, harusnya seperti itu. Tapi bisa juga penjelasannya sekilas pun bisa kita terima gitu. Masalah terutama masalah ziarah-ziarah yang dibilang di kata orang-orang itu ada sebagian kecil itu menganggapnya bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Langsung mawon lagi ya. Niki badhe taken mengenai masalah-masalah ziarah niku, detailnya penjelasannya seperti apa. Ada sebagian manusia lah seperti itu yang alirannya kemungkinan nggak sepaham dengan ahli sunnah wal jamaah, itu menganggap bid'ah. Itu kados pundi Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wajlam atas penjelasan yang saya sampaikan berkaitan dengan ziarah. Tentunya itu merupakan anjuran dari beliau Rasulullah SAW, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Memang beliau Rasulullah SAW bersabda, kuntu nahaitukum, saya dulu melarang kalian untuk berziarah. Tentunya pada saat itu memang kondisi umat Islam belum sekuat sekarang ataupun era sebelum beliau Rasulullah dakwah itu tersebut. Kami ketika umat Islam itu begitu kuat, dalam arti keimanannya kuat, akidahnya kuat, Nabi mengatakan maka berziarah pada kuburan. Jadi tentunya kaitan dengan ziarah itu sangat bermanfaat Dan dianjurkan gitu ya. Dianjurkan. Manfaatnya apa? Satu, untuk tazkirah, mengingatkan kita akan kematian. Kalau yang semacam ini bahkan berziarah pada kuburan orang kafir tidak masalah. Ziarah kuburan orang kafir bukan mendoakan mereka, tapi hanya sebagai etibar, sebagai pengingat bahwa kita semua itu adalah manusia yang pada saat itu akan menjemput kematian, sehingga akan berusaha mempersiapkan diri, mencari bekal menuju kematian menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat ada salah satu syair, sahih syamir wala tazar zakirat maut fadsiyahu wala nubin, yang artinya, wahai saudaraku, siap-siaplah dan jangan sampai lupakan kematian, karena lupa kematian itu merupakan kesesatan yang jelas. Karena orang lupa mati pasti perilakunya akan tidak sesuai dengan syariat, perilakunya akan sembunyi. Nah, ketika kita berziarah sesama muslim, tentunya manfaatnya adalah mendoakan mereka. Dalam satu hadis juga disebutkan, al-mayt fil qabri kal gharib fil mutaqabbis, yantadhiru da'watan talhaqu nabi mu'min wa akhin wa sadiqin fa idza
lahiqathu kana dzalik ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Orang yang sudah meninggal di dalam kuburnya itu seperti orang yang tenggelam dan mengharapkan pertolongan, menanti doa yang sampai kepadanya. Nah, ini menunjukkan doa orang yang masih hidup untuk yang sudah mati itu sampai. Doa dari ayahnya, ibunya, teman-teman dekatnya, dan ketika doa ini sampai kepadanya akan lebih membahagiakan dia daripada dunia dan seisinya. Kita berziarah pada orang-orang yang sama muslimnya, orang-orang yang Islam, tujuan untuk mendoakan mereka. Kemudian ketika kita berziarah dengan orang-orang soleh, para ulama, para wali, bahkan para nabi, di samping kita mendoakan orang-orang soleh, para wali, juga untuk mengharapkan keberkahan dari mereka. Ada juga syair, wadhkur hadits shalihin wasmahum fabidzikrihim tatanazzalu rahmah. Ingat kisah-kisah orang yang soleh, ingat nama-nama mereka. Dengan kita mengingat mereka, maka akan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadhkur manaqibahum tanal barakatihim wa quburahum zulhaida ma'a. Dan kita ingat dan memahami tentang betapa mereka itu sangat luar biasa. Manaqib mereka itu kita ingat, maka kita akan mendapatkan keberkahan. Dan ketika mereka itu sudah meninggal, wa quburahum zulhaida ma'a. Ketika mereka meninggal, kita berziarah ke makam-makam. Jadi secara tegas bahwa ziarah kubur itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga ketika ada yang mengatakan bid'ah itu berarti tidak ada tuntunannya, itu jelas pendapat yang sama sekali tidak bisa diterima. Sedikit nyuwun dijelaskan bid'ah itu ada bid'ah dolalah dan bid'ah hasanah. Sedikit harus sedikit. Bid'ah itu artinya sesuatu yang pada zaman Nabi tidak ada, kemudian sekarang itu ada. Tapi bid'ah yang dikatakan dolalah seperti yang panjenengan tanyakan itu bid'ah yang sama sekali tidak ada tuntunan syariatnya, tidak ada kebaikannya. Kalau ada kebaikannya, ya dikategorikan bid'ah hasanah. Seperti ini masjid yang megahnya zaman Nabi tidak ada ini, pakai keramik dan sebagainya. Sekarang ini sudah menggunakan keramik kemasan ini, nah itu merupakan bid'ah yang mungkin waktu lain kita bisa sambung lagi. Ya. Matur suwun Kyai. Alhamdulillahirabbil alamin. Rekan-rekan, sahabat-sahabat Kang Wajlam yang saya hormati, penjelasan tadi sangat jelas untuk kita semua. Tentunya emang bid'ah itu dibagi-bagi, terutama ada dua bagian. Bagian pertama adalah bid'ah hasanah, dan bid'ah hasanah itu yang memang walaupun zaman Nabi itu tidak ada. Contohnya kita naik motor zaman dulu itu naiknya onta gitu. Sekarang bisa mainan HP, memang dulu juga nggak ada. Dan seperti saya pakai ini kacamata juga bid'ah gitu. Tapi bid'ah untuk kebaikan insya Allah seperti itu, karena melindungi mata dari debu dan angin gitu. Dan untuk bid'ah hasanah yang main ini Pak Yai Sanjang Ageng, itu bid'ah yang memang baik untuk kita, insya Allah seperti itu. Seperti tahlil yasin juga itu udah jelas mendoakan ke orang tua kita, para pendahulu kita yang sudah wafat. Saya kira itu dulu. Lain waktu kita sambung lagi, kita bisa bertemu dengan beliau Al-Alim Al-Alamah, beliau yang punya pondok pesantren di Al-Hikmah Tuwal Bojong. Insya Allah lain waktu kita sambung kembali. Begitu saja rekan-rekan, sahabat-sahabat yang saya hormati, kita bisa bertemu dalam lain waktu dan lain kesempatan, dan tentunya pada gelombang yang sama dan pada channel yang sama, Bumi Jawa Optik. Dan monggo bisa di subscriber, klik saja Bumi Jawa Optik. Insya Allah menjenengan kita semua dalam keadaan berkah, barokah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.